Dekor Lovers, dimanapun kalian berada, kuharap kalian semua sehat-sehat ya. Dan semoga video-videoku bisa membuat kalian semakin bahagia. Yang lagi sedih, yang galau, nggak usah galau-galau deh. Yuk nonton videoku aja biar happy. Jadi jangan lupa bunyikan loncengnya ya, dan tonton terus video-videoku sampai habis. Di episode sebelumnya, Haesong yang sedang memasuki gedung tua tiba-tiba dikejutkan dengan pistol yang diarahkan kepadanya. Ternyata itu adalah Sua. Waduh, apa Sua juga mata-mata ya? Haesong yang sedang mode siaga pun sedikit lega setelah mengetahui pistol itu bukanlah pistol sungguhan, tapi itu adalah pistol gas air mata. Setelah diperhatikan lagi oleh Haesong, ternyata Suha sedang melaksanakan patroli sekolah. Ketika Suha memerintahkan Haesong untuk membuka masker, kelengahan Suha ini digunakan Haesong untuk mengarahkan senter ke wajahnya, yang membuat Suha menjadi silau. Melihat itu Haesong langsung kabur. Suha yang tidak terima terus mengejarnya. Bahkan Haesong pun hampir kewalahan karena cepatnya Suha berlari. Suha adalah mantan tim atletik saat SMA. Ya pantas ya, sekelas Haesong aja sampai kewalahan guys. Sayangnya Suha tidak sengaja menabrak satpam yang kebetulan lewat, sehingga dia pun terjatuh. Lah, kok tiba-tiba ada satpam iki? Sua pun kehilangan jejak Haesong. Haesong kemudian melaporkan kegagalannya kepada pamannya atau atasannya. Haesong pun ditegur dan diingatkan agar hati-hati dalam misi ini. Sua yang masih tidak terima atas kegagalannya menangkap pembobol menghubungi ibunya dan menceritakan semuanya. Ibunya yang panik pun meminta Sua untuk berhati-hati dan selalu membawa pistol gas air mata itu. Dengan letih dan sebal, Sua pun pulang ke rumah. Bahkan Sua berharap agar dia bertemu lagi dengan pembobol itu, sehingga dia bisa naik pangkat menjadi guru tetap. Tidak disangka Haesong kebetulan lewat dan ternyata rumah mereka tuh berdekatan. Yeay, tetangga nih ceritanya guys. Keesokan harinya, Ketua Yayasan Byungmun, Seo Mengja, mengunjungi sekolah. Kepala sekolah pun melaporkan bahwa semalam ada pembobol yang berusaha masuk ke dalam gedung tua. Seo Mengja bersama kepala sekolah pergi ke gedung tua dan melihat gembok pintu depan terlepas. Haesong yang sedang berada di kelas didatangi oleh Taeseo bersama teman-temannya. Dia merundung Haesong dan meminta Haesong untuk menaikkan game online-nya ke level maksimal dalam waktu 3 hari. Haesong yang bingung karena tidak pernah bermain permainan itu. Dia lalu meminta bantuan temannya di BIM untuk meretas game tersebut. Sayangnya, permintaan Haesong ditolak tegas oleh temannya. Makin galaulah si Haesong ini. Sepupu Haesong, Yu Jong, mengingatkan Haesong untuk tidak berurusan dengan Taeseo. Sua yang gagal menangkap pembobol dalam menjalankan tugas patrolinya pun kena tegur oleh wakil kepala sekolah. Atas kegagalannya itu, Sua mendapatkan hukuman, yaitu meringkas jurnal yang sangat banyak. Wah, nggak bener nih wakil kepala sekolahnya. Kepala sekolah melapor kepada Seo Mengja bahwa pembobol menggunakan alat pengacak CCTV pada aksinya. Myungja pun yakin bahwa pembobol itu akan datang lagi, dan dia juga penasaran apa yang akan terjadi ke depannya. Sua yang merasa dirundung karena statusnya sebagai guru sementara semakin sedih. Teman-teman Sua berusaha menguatkan Sua dan mengatakan mungkin perundungan terjadi karena disebabkan insiden rambut palsu itu. Sua pun pasrah. Teman Sua yang teringat kejadian pembobol itu kemudian membahasnya dan mengatakan bahwa ada cerita seram di balik gedung tua itu. Ketika akan bercerita, tiba-tiba wakil kepala sekolah muncul. Hal itu mengagetkan Sua dan teman-temannya, yang kemudian membuat Sua tidak sengaja menyiram wakil kepala sekolah. Waduh, tambah lagi nih insidennya. Sua pun langsung meminta maaf atas kesalahannya itu. Ketika jam pelajaran, Sua kembali ke kelas untuk mengajar dan bertanya tentang ketidakhadiran Dongmin di kelas. Taeseo menjawab bahwa Dongmin izin pulang lebih awal. Sua bingung karena Dongmin tidak izin kepadanya.
Teman sekelas Taeso pun yakin kalau ketidakhadiran Dongmin ini ada kaitannya dengan Taeso. Wah, ada bau-bau perundungan nih. Hal itu tidak lepas dari perhatian Haesung. Setelah selesai pelajaran, Suha yang khawatir kemudian berusaha menghubungi Dongmin, tapi sayangnya tidak ada jawaban. Haesung yang masih berusaha bermain game pun kesal karena dia selalu gagal. Di tengah keputusasaan Haesung, dia melihat kepala sekolah memasuki gedung tua dan memutuskan untuk mengikutinya. Namun, aksinya dihentikan oleh satpam yang melihatnya memasuki gedung tua. Haesung ditegur untuk tidak memasuki gedung tua itu jika tidak ingin mendapatkan masalah. Haesung kemudian melaporkannya kepada atasannya. Tiba-tiba, Haesung mendengar suara dari dalam tempat sampah. Ketika dibuka, ternyata Dongmin ada di dalam sana dalam keadaan terikat dan dilakban mulutnya. Haesung yang merasa iba pun langsung menyelamatkan Dongmin. Dongmin melarang Haesung untuk melaporkannya kepada guru. Haesung bertanya tentang alasannya dirundung selain karena KTP neneknya itu. Dongmin menjawab karena dia adalah anak yatim piatu. Di tengah pembicaraan mereka itu, Suha datang dan menanyakan alasan Dongmin yang meninggalkan kelas. Dongmin berkata karena dia harus pergi ke dokter dan kemudian pamit pergi. Haesung pun mengikutinya, tetapi dihentikan oleh Suha. Suha mengira Haesung merundung Dongmin. Haesung yang kaget atas tuduhan itu berusaha menyangkalnya. Entah apa yang dipikirkan Suha, Suha lalu teringat pembobol bermasker itu dan berusaha untuk menyamakannya dengan Haesung. Melihat itu, Haesung menghindar, sampai-sampai Suha pun terjatuh. Teman-teman Haesung yang sedang makan, tiba-tiba melihat sebuah berita di koran bahwa Seo Mungju sedang melakukan proyek besar untuk membuat Seongju menjadi kiblat global pendidikan, di mana biayanya 800 juta dolar, sama dengan harga emas Kaisar Gojong. Mereka pun berpikir bahwa Yayasan Byungmun sedang berusaha untuk membawa emas itu ke luar negeri. Di sisi lain, Seo Mungju mengingatkan kepala sekolah, wakil kepala sekolah untuk menjaga reputasi sekolah karena proyek besar mereka akan segera selesai. Kelompok OSIS yang merupakan kelompok anak berkuasa di sana sedang melakukan rapat, yang dimana Yu Jong pun salah satu anggotanya. Ketuanya ternyata adalah anak dari Seo Mungju bernama Yena. Taesho memasuki ruangan yang merupakan anggota OSIS juga, sedang kesal karena Haesung membebaskan Dongmin. Teman-temannya mengingatkan Haesung agar tidak melewati batas. Yu Jong pun ikut bersuara. Taesho yang kesal karena Yu Jong bukan siapa-siapa pun mengatakan kata kasar pada Yu Jong. Yena yang mendengarnya menegur Taesho dan memintanya untuk meminta maaf pada Yu Jong jika tidak ingin posisi ayahnya terganggu. Taesho yang mendengarnya pun langsung meminta maaf pada Yu Jong. Wah, kuat banget nih kayaknya backingannya Yena. Ketika jam makan siang, Haesung bertanya kepada Dongmin, kenapa tidak makan siang? Dongmin berkata, karena terlalu malu untuk makan sendiri. Haesung yang tidak tega memilih menemani Dongmin di kelas. Dongmin yang senang akan sikap Haesung pun tersenyum dan berkata bahwa dia mengetahui sesuatu tentang gedung tua itu. Mendengar gedung tua, Haesung pun langsung tertarik. Dongmin yang melihat ketertarikan itu bersedia menceritakannya dengan syarat Haesung harus menemaninya makan. Haesung pun setuju. Dongmin mengatakan bahwa ada cerita seram terkait gudang itu, yaitu ada kejadian di mana dulu gedung tua itu adalah tempat latihan balet dan ada seorang siswi yang sangat menyukai balet tapi mengalami perundungan sampai tidak sengaja tertabrak mobil dan membuatnya kehilangan kedua kakinya. Karena depresi, siswi itu lalu menggantung dirinya di gedung tua. Siswi-siswi yang melakukan perundungan pun kaget melihatnya. Lalu mereka memutuskan mengubur jasadnya di bawah lantai kayu gedung itu. Sejak itulah gedung tua menjadi horor.
아저씨. Haesung yang berlagak tidak takut, tetapi kakinya yang gemetaran mendengar cerita itu. Dongmin memberikan video yang dia ambil saat berusaha mencari tahu tentang kebenaran cerita itu. Dongmin berkata bahwa ada 4 cerita seram lainnya. Belum sempat Dongmin bercerita, Taeso dan kawan-kawannya datang. Sua dan teman-temannya berdiskusi tentang dugaan bahwa Dongmin mengalami perundungan di sekolah. Sua curiga perundungan itu dilakukan oleh Haesung. Taeso mendekati Dongmin dan kemudian merundung Dongmin. Haesung yang tidak tahan melihatnya pun berusaha menghentikannya. Taeso yang tidak terima kemudian mengintimidasi Haesung. Melihat itu, seorang siswi lalu lari dan menuju ruang guru, lalu melaporkannya kepada Sua. Yena dan Yujong pun ada di sana dan melihat itu semua. Awalnya, Haesung ingin menahan dirinya, tapi tidak bisa, yang kemudian berakhir melawannya. Jelas, Taeso kalah dari Haesung. Pertarungan itu disaksikan oleh Sua dan kemudian menghentikannya, kemudian memanggil keduanya ke ruang BK. Di ruang BK, Taeso kembali mengintimidasi Haesung. Wakil kepala sekolah langsung melepaskan Taeso dan meninggalkan Haesung di ruangan sendirian. Sua yang memasuki ruangan pun bertanya keberadaan Taeso kepada Haesung. Mendengar nama wakil kepala sekolah, Sua kecewa. Sua bertanya pada Haesung apa alasannya mereka bertengkar. Haesung yang kesal bertanya tentang kepedulian Sua terhadap murid-muridnya. Sua yang mendapat pertanyaan itu pun hanya terdiam dan tidak bisa menjawab. Haesung pun pergi. Di tengah kelelahannya Haesung, Dongmin menghampiri Haesung dan memberikan makanan. Mereka saling menghibur dan menguatkan. Di sisi lain terlihat Sua yang sedang minum-minum di restoran ibunya. Sua masih mengingat perkataan Haesung padanya yang membuatnya galau dan kesal. Tim Haesung tiba-tiba mendapatkan kedatangan direktur yang memperlihatkan video pertarungan Haesung dengan Taeso. Haesung pun dipanggil oleh direktur ditemani oleh atasannya. Di sana, Haesung ditegur dan kembali diancam akan membubarkan timnya, menghukumnya karena merusak patung Buddha jika kesalahan ini terulang kembali. Bahkan Haesung diingatkan tentang ayahnya yang merupakan anggota BIN juga. Atasan Haesung berusaha menghibur Haesung dan memberikan alat yang bisa membuka semua pintu. Di perjalanan pulang, Haesung teringat keterangannya dengan ayahnya. 아빠 이거 진짜 평생 끼고 다녀야 되겠다. 나침반 같은 일? 나침반? 지금 가면 언제 와? 우리 아들 제일 좋아하는 천문대 가자. 나 내일 생일인데. 아빠가 그거 잊어버렸을까봐? 아빠 금방 올게. Taeso mendatangi rumah Dongmin saat Dongmin bekerja dan meminta KTP neneknya dengan alasan beasiswa. Karena neneknya percaya, akhirnya diberikanlah KTP itu. Saat bekerja, Dongmin tidak sengaja melihat Haesung berpakaian serba hitam. Memutuskan untuk mengikuti Haesung. Setibanya di gedung tua, Dongmin memanggil Haesung dan mengira Haesung di sana untuk membuktikan kebenaran cerita seram itu. Dongmin pun memaksa untuk ikut. Ketika mereka sampai di gedung, mereka melihat seorang pria yang sedang berusaha memaku lantai kayu dengan palu. Melihat Haesung dan Dongmin, pria itu langsung melempar palu ke arah mereka dan kabur. Haesung mengejar laki-laki itu, tapi sayangnya kehilangan jejak. Sampai akhirnya Haesung sampai di sebuah ruangan yang membuat Haesung kaget. Dalam kekagetannya itu, Haesung menghubungi atasannya dan mengatakan bahwa misi ini akan membutuhkan waktu yang lama karena Xiao Mongjia juga sedang mencari emas itu. Di sisi lain, Dongmin membuka lantai kayu. Seketika, Dongmin kaget melihat isinya. Haesung yang sampai di tempat Dongmin mengajaknya untuk pergi. Tetapi ketika melihat wajah Dongmin, Haesung mendekat dan melihat tengkorak yang ada di bawah lantai kayu.
Xiaomongja ternyata meletakkan perekam video di ruangan itu. Dia melihat bagaimana Haisung tiba dan mengambil beberapa gambar. Xiaomongja pun tersenyum penuh misteri.